Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazrul Ihsan dengan NPM 24082010270 dari kelas F. Di sini saya akan menjelaskan tentang resume saya mengenai algoritma Bankir. Algoritma Bankir sendiri adalah algoritma yang biasa digunakan untuk menghindari deadlock yang dikembangkan oleh Edgar Dijkstra. Algoritma ini sendiri bekerja untuk mensimulasikan alokasi sumber daya untuk memastikan bahwa pemberian permintaan sumber daya tidak akan menyebabkan deadlock, baik saat ini maupun masa mendatang. Bisa disebut juga algoritma ini memastikan bahwa sistem dapat memenuhi permintaan sumber daya dari semua proses tanpa menciptakan situasi di mana mereka saling menunggu satu sama lain. Untuk cara kerja sistemnya sendiri yaitu yang pertama, setiap proses harus mendeklarasikan jumlah sumber daya maksimum yang dibutuhkan. Yang kedua yaitu sistem melacak sumber daya yang tersedia yang dialokasikan kepada setiap proses. Untuk yang ketiga, ketika proses meminta sumber daya, sistem mensimulasikan alokasi dan memeriksa apakah sistem akan tetap aman jika permintaan dikabulkan. Jika tetap aman, permintaan dikabulkan. Dan jika tidak, permintaan akan ditolak. Selanjutnya yaitu ada struktur data. Yang pertama yaitu available adalah vektor yang menunjukkan jumlah sumber daya yang tersedia untuk setiap jenis. Yang kedua ada max, yaitu metrik yang menunjukkan jumlah sumber daya maksimum yang diminta oleh setiap proses. Untuk yang ketiga yaitu allocation, metrik yang menunjukkan jumlah sumber daya yang dialokasikan pada setiap proses. Dan yang terakhir adalah needs, permintaan, metrik yang menunjukkan jumlah sumber daya tambahan yang dibutuhkan oleh setiap proses. Langsung ke contoh kasusnya yaitu yang pertama, step dinyatakan selamat karena terdapat barisan pengalokasian yang dapat memungkinkan semua proses selesai. Dengan penjadwalan secara hati-hati, sistem dapat terhindar dari deadlock. Yang pertama yaitu proses jumlah sumber daya yang digenggam yaitu ada 1, maksimum sumber daya yang diberikan 4. Dan yang kedua itu ada jumlah yang ada itu ada 2 dan yang dibutuhkan itu ada 5. Dan yang terakhir yaitu ada yang jumlah sumber daya yang ada yaitu ada 2 dan sumber daya yang dibutuhkan itu ada 6. Dan kita mempunyai hanya 3. Bagaimana state ini bisa selamat? Mari kita lanjutkan. State dinyatakan selamat karena terdapat barisan pengalokasian yang dapat memungkinkan semua proses selesai. Dengan penjadwalan secara hati-hati, sistem dapat terhindar dari deadlock. Barisan tersebut adalah langkah yang pertama. Alokasikan sumber daya ke proses B. Tunggu sampai proses B selesai. Sumber daya yang kita punya kita alihkan ke proses B agar proses B bisa menyelesaikan. Selanjutnya yaitu ini proses B setelah selesai menjadi 0 jumlah. Nah, ini sudah selesai. Jadi kita mempunyai sumber daya yaitu 5. Karena 5 itu dari mana? Karena ini yang dibutuhkan 5 dan bisa kita alokasikan semua ini menjadi 5 dan kita ambil. Setelah itu langkah yang kedua, kita alokasikan 3 untuk ke proses A karena yang dibutuhkan hanya 4. Sebelumnya yaitu jumlah sumber daya di A itu 1. Setelah itu kita tunggu. Setelah selesai kita lihat sudah menjadi 0 dan untuk yang tadi yaitu sumber daya yang punya hanya 2 karena sisanya sudah dialokasikan ke sini. Setelah itu
Kita lihat ini sudah selesai. Nah, kita mendapatkan sumber daya 6. 6 ini dari mana? Dari 2 ini tambahkan jumlah sumber daya di genggam ini 4, sehingga menjadi 6. Untuk yang terakhir yaitu alokasikan sumber daya 4 ke proses C, karena proses C hanya kita punya sumber daya 2 dan yang dibutuhkan maksimum hanya 6. Kita mempunyai sumber daya yaitu 6. Setelah itu sumber daya kita hanya tinggal 2. Setelah selesai sumber daya kita menjadi 8. Jadi state ini bisa digunakan semuanya, sehingga ketiga proses tersebut dengan penjadwalan yang ada dapat menyelesaikan proses mereka dengan sempurna. Nah, untuk contoh yang kasus 2 ini adalah state di bawah ini tidak sama seperti sebelumnya, karena state di bawah ini tidak selamat bila alokasi sumber daya tak terkendali. Oke, langsung aja ke langkah pertama. Proses A mempunyai jumlah sumber daya 1 dan sumber daya maksimum yang dibutuhkan ada 7. Untuk yang kedua yaitu proses B, jumlah sumber daya digenggam ada 2 dan maksimum 4. Untuk yang C yaitu 2, maksimumnya 6 dan kita mempunyai hanya 3. State berubah menjadi tak selamat bila 2 permintaan sumber daya oleh proses B dilayani, kemudian permintaan 1 sumber daya oleh proses A dilayani. Maka state menjadi sumber daya A yaitu 2 meminta 1 dan sumber daya masih typo. Untuk sumber daya B yaitu untuk proses B ini bisa diselesaikan dan kita mempunyai sumber daya yang kita punya adalah 0. Nah, setelah proses B selesai, state A karena state A meminta 3, maka jumlah sumber daya yang ada di state A menjadi 5, tapi yang ada di maksimum yang dibutuhkan adalah 7. Jadi yang kita sumber dayanya yang ada di kita sekarang sudah habis. Seharusnya state C yang meminta agar tidak menjadi deadlock, tapi masih mungkin bisa menjadi deadlock. Nah, ini jika state A meminta semuanya dan tidak disisakan untuk state C. Sumber daya tersisa habis dengan 2 proses yang sedang aktif, masing-masing membutuhkan 2 dan 3 sumber daya. State tak selamat bukan berarti deadlock, tapi state tersebut berkemungkinan menuju deadlock. Nah, itu saja dari yang saya sampaikan tentang algoritma Bankir. Apabila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.